Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi tentang konsep demokrasi, perbandingan demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian demokrasi. Demokrasi itu sendiri berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat, dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Bu, apa sih itu pemerintahan rakyat? Pemerintahan rakyat itu pemerintah yang kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Makanya dalam sistem demokrasi, kita dikenal dengan sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Maksudnya, demokrasi Pancasila itu demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, demokrasi yang dijiwai oleh kaidah-kaidah Pancasila. Makanya dalam suatu demokrasi harus dijiwai oleh nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, terus dijiwai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, demokrasi harus dijiwai oleh nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, demokrasi Pancasila ini memiliki asas dan prinsip utama, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, musyawarah itu sendiri artinya pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat sesuatu yang telah disetujui oleh keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Artinya bisa kita simpulkan bahwa musyawarah mufakat itu artinya pembahasan atau suatu kesimpulan dalam suatu masalah atau pembahasan yang keputusannya itu harus disetujui bersama. Selanjutnya, ada perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Yang pertama nih, dari demokrasi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Sementara demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi dan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Nah, kalau demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi jika disimpulkan, kalau demokrasi Pancasila mah dia yang pertama nih kita harus mementingkan kepentingan negara dulu, baru kepentingan pribadi kita. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kepentingan pribadi kita, tapi kita harus mendahulukan kepentingan negara, kepentingan bersama. Nah, kalau yang liberal, dia itu dua-duanya jadi kayak kepentingan pribadi harus didukung, terus kepentingan usaha pribadi juga harus didukung juga. Nah, kalau yang sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, dia mah jauh banget ya. Jadi kalau yang sosialis ini jadi ayo weh sok kepentingan bersama dulu nih yang harus dijalani. Nantilah kalau kepentingan pribadi mah nanti aja, yang penting kepentingan bersama dulu. Terus selanjutnya yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau demokrasi liberal, itu keputusan diambil dengan suara terbanyak, 50 ditambah 1. Maksudnya apa sih 50 ditambah 1? Misalnya, dalam suatu pembahasan, dalam suatu forum ada 10 orang. Nah, terus mengambil keputusan nih. Kan ini yang tadi ada 10 orang. Nah, mau ngambil satu keputusan. Nah, berarti 50% itu kan berarti 55. Nah, 50% ditambah 1, artinya nih ada 6 orang ngambil keputusan A, ya otomatis keputusan A yang digolkan. Nah, seperti itu. Kalau demokrasi sosialis,
dia keputusan diambil berdasarkan mayoritas. Jadi yang terbanyak ya. Nah, terus yang ketiga, demokrasi Pancasila itu agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Jadi apa-apa kita tidak boleh mensepelekan atau memisahkan yang berbau dengan agama. Terus kalau yang liberal memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Ya udah agama-agama, negara-negara. Jadi dipisahkan, jangan dicampur adukan. Tuh. Kalau yang sosialis, dia beda lagi. Dia tidak mengenal agama. Nah, karena dia tidak mengakui adanya Tuhan kalau yang sosialis. Nah, terus yang keempat, demokrasi Pancasila itu tidak dikenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sementara yang demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negara. Kalau yang demokrasi sosialis, suara mayoritas. Jadi sama aja dia kayak yang tadi tuh yang kayak keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Jadi yang terbanyak juga. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu kan ada dua cara. Yang pertama secara langsung, dan yang kedua secara tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu kita sering lihat ya, kayak pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, kayak kalian yang suka lihat kayak nyoblos kayak gitu, itu masuknya demokrasi langsung. Nah, kalau di sekolah mah kayak pemilihan ketua OSIS kan kita kayak milih kan secara langsung, kita kayak nyoblos gitu. Nah, itu maksudnya pemilihan langsung juga. Terus pemilihan KM kayak gitu. Nah, kalau yang kedua ini ada secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung ini artinya adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi atau amanat rakyat dalam pemerintahan. Contohnya seperti DPR, DPRD, terus DPD. Nah, dia kayak menyampaikan sesuatu yang mengatasnamakan rakyat seperti itu. Itu namanya pemerintahan, itu pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung. Nah, selanjutnya ada peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari cara berikut. Yang pertama, pengisian keanggotaan MPR ada di pasal 2 ayat 1. Terus yang kedua, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Terus yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD. Dan keempat, pemilihan presiden dan wakilnya. Dan yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil daerahnya. Nah, selanjutnya ada asas-asas pemilihan umum di Indonesia. Nah, kita kalau biasa dengarnya itu dengan istilah luber jurdil, yang kepanjangannya ada langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Langsung di sini itu maksudnya pas kita pemilu, pas kita melakukan pemilihan umum, kita langsung memilih, langsung ke tempat KPU-nya. Terus kalau umum, siapa saja boleh milih asal dengan memenuhi syarat, seperti contohnya kalau boleh nyoblos kan kita harus punya KTP seperti itu. Bebas artinya kita bebas milih siapa aja, kita bebas mau milih calon yang mana, kita bebas memilih kandidat yang mana. Nah, contohnya kalau misalnya ada nih kalian yang kerabatnya atau orang tuanya yang kayak gini, kamu harus pilih kandidat A ya, sementara kalian maunya kandidat B nih. Nah, kalian ya terserah kalian lah. Kalian itu hak kalian, kalian bebas milih kandidat kalian, mau kalian milih A, kalian milih B, kalian milih C. Nah, kan itu bebas terserah kalian, asal jangan tidak milih. Beda lagi itu artinya. Terus rahasia. Jadi pilihan kalian dirahasiakan kayak gitu. Tidak diumbar-umbar kalian pilih siapa. Nih, aku pilih A, aku pilih B, tapi itu harusnya dirahasiakan ya. Terus jujur, kalian contoh kecilnya kayak gini. Misalnya saat kalian
pemilu nih, kalian menyoblos. Kalian ke panitianya, "Pak, saya belum nyoblos," gitu. Padahal kalian jam 8 tadi tuh udah nyoblos. Kalian tuh udah nyoblos sebanyak 3 kali, tapi ya bilangnya belum. Nah, artinya itu nggak jujur ya. Nah, ini ada gambar contoh nih, eee, pas pelaksanaan pemilihan umum. Yang terakhir, terima kasih. Berarti sudah cukup ya materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Dan jika kalian ingin bertanya atau ada kalian yang tidak mengerti, kalian bisa ditanyakan langsung ya ke Ibu. Terima kasih, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.